sudah disiapkan oleh teman-teman. Siapa kali ini yang akan maju? Sebelum, ya sambil siapin dulu ya. Minggu lalu itu ada yang mau saya stressing dulu sebentar. Minggu lalu itu kita bahas tentang yang ragam sikap terpuji ya. Secara materi mungkin ada di PKN, ada di sosiologi, ada di beberapa materi umum. Tapi secara keagamaan penting untuk saya ungkap ulang ya, bahwa materinya biasa tapi kalau dari sentuhan agama itu beda cerita gitu. Nah, sebelum ke yang tercela, saya mau ngasih penguatan lagi karena kemarin sempat kepotong dengan telepon yang saya terima dari pondok ya untuk menjemput anak pulang yang di pesantren di Kuningan itu karena COVID. Jadi semua santri di pesantren harus dijemput, saya harus koordinasi untuk penjemputan itu. Secara negatif, yang positif belum boleh dijemput. Nah, kemarin jadi panjang dengan kondisi yang ada, jadi agak terbengkalai kelas kemarin tuh. Nah, saya mau ngasih tambahan sebagai berikut. Ingat ya, kemarin kita bahas tentang bekerja keras, kreatif, optimis, inovasi. Oke? Ini yang kemudian mau saya masukkan yang pertama tentang bekerja keras. Secara bab mungkin Anda sudah menguasai itu, tapi saya mau mencoba mengangkat profil. Oke? Profil sosok orang pekerja keras. Slide-nya boleh di closing, apa? Ya. Untuk yang ini mohon dibuka videonya semua biar saya lihat wajahnya ya, yang sudah hadir. Anda masuk pada pagi hari ini ketemu saya untuk menyimak tambahan tentang bekerja keras, beruntung ya. Saya akan menyampaikan beberapa penjelasan aja walaupun ini nggak ada di buku, tapi ini untuk menggugah kalian sebagai seorang anak. Saya menyebut yang ada di tampilan terakhir di layar saya, Andin Puan. Andin, ya Pak. mewakili teman-teman semua ya. Mau dibuka videonya yang belum buka? Kamera saya error Pak. Oke. Saya menyebut bahwa sosok pekerja keras dari sekian banyak orang di dunia ini, gitu ya, di dunia ini, di lingkungan sekitar, orang yang pertama harus Anda kagumi, harus Anda puji sebagai pekerja keras adalah Bapak Ibu kalian. Ya, wabil khusus ibu kalau mau dikerucutin. Tapi kalau saya pikir dua-duanya sepasang tidak bisa dipisah ya. Bapak ibu kita lah yang menjadi pekerja keras yang luar biasa. Sebelum hadir tokoh-tokoh yang lain. Saya ulang, sebelum hadir tokoh-tokoh yang lain, kita harus menghadirkan bahwa sosok pekerja keras di benak saya, di otak saya, di pikiran saya adalah Bapak Ibu saya. Pahami itu dulu, terutama Ibu ya. Semua bekerja keras, Bapak dan Ibu, tapi saya menyebut terutama Ibu. Ibu lah yang sangat bekerja keras, sungguh telah bekerja keras bertahun-tahun, dari sejak Anda kita semua dalam janin, rahim, posisi janin rahim ibunya, sudah bekerja keras. Saya ulang, sudah bekerja keras semenjak dalam kandungan kalian semua. Dijaga benar dengan kerja keras. Anda menyebutnya tidur, Anda menyebutnya terlentang, Anda menyebutnya rebahan di kasur dengan posisi kandungan yang besar itu. Tapi dia sedang bekerja keras untuk menjaga bayinya jangan sampai rusak, jangan sampai bahaya, jangan sampai cilaka. Maka nggak ada cerita perempuan, ibu-ibu hamil tidurnya tengkurap, oke, itu konyol. Nanti yang perempuan akan jadi ibu rumah tangga, akan punya diri bayi, maka akan merasakan betapa bekerja kerasnya seorang ibu dari semenjak mengandung bayi itu. Oke, bekerja keras keduanya paling bekerja keras seumur hidupnya adalah ketika dia harus mengejan, harus melahirkan sesuatu benda, makhluk hidup yang ada di rahimnya itu. Kerja keras luar biasa. Oke, nanti kapan-kapan Anda menjadi pasangan suami istri, tahu benar itu kerja keras seorang ibu yang dia mengeluarkan bayi dari rahimnya. Hari H tanggal kelahiran itu persalinan. Oke, kita nyebutnya persalinan, mengeluarkan dari bayi itu bekerja keras yang paling kerja keras. Kerjanya keras itu ya pada saat melahirkan bayi di muka bumi ini. Itu luar biasa. Kalau ibunya, kalau mamanya, kalau uminya tidak bekerja keras mengejan luar biasa, Anda nggak akan keluar. Oke, alhamdulillah hidup dua-duanya, ibunya selamat, bayinya selamat. Maka ada ucapan selamat. Tapi tidak sedikit ada ibunya selamat, bayinya wafat. Ada bayinya selamat, ibunya wafat. Ada bayinya wafat, ibunya wafat. Pertarungan luar biasa. Saya ulang, pekerjaan keras yang paling keras-keras yang bekerja di dunia ini pada saat melahirkan itu. Ibu itu, karena sudah ada bahasa kita, ada pertarungan nyawa ya. Maka nanti ada bahasa usia persalinan, usia melahirkan. Oke, saya tadi nyebut Andin nanti dikasih warning sama dokter tuh, kalau udah angka 40, nggak bisa hamil lagi karena ada risiko kematian buat ibunya, buat
mamanya yang melahirkan bayi itu. Karena kekuatan mulai berkurang gitu kira-kira ya, mulai berkurang. Nah, konon kalau ada ibu rumah tangga, ya siapapun bisa mengenal sih, karena alasan medis ya, karena suatu kondisi, maka dikasih opsi, yaitu dengan cara sesar. Lahir dari bayinya namanya Nova Cesario. Wah, itu dia lahir dari di sesar. Itu yang kemudian orang pakai nama cesar untuk mengenang tindakan medis yang dilakukan karena tidak kuat untuk melahirkan bayi lewat jalur rahimnya. Maka pakai di sesar itu dibedah perutnya, diambil, diangkat. Tidak lagi lewat dari jalur yang semestinya, gitu ya, jalur vaginanya itu. Nah, saya pikir juga kerja keras banget karena dia disuntik, ibunya disuntik, uminya disuntik, mamanya disuntik biar bayinya lahir dengan selamat juga pada saat dioperasi itu. Ya, secara umum kalau operasi pada selamat ya dua-duanya. Nah, yang Anda bayangkan ya, tidak semuanya lewat jalur operasi. Teknologi operasi sesar itu kan juga kekinian ya. Zaman dulu kan belum ada orang kita dioperasi. Kita nggak pernah dengar riwayat sahabat dioperasi tuh, gitu ya. Kita nggak pernah dengar riwayat ada nabi dioperasi, istri-istrinya gitu nggak pernah ada. Sahabiah juga nggak ada, semua lahir sahabat itu. Ya operasi kekinian lah ya, setelah ditemukan teknologi kedokteran terkait dengan proses sesar itu. Saya ulang, bahwa sosok pekerja keras ada pada ibu kita semua. Anda kemudian jadi bayi, jadi batita, jadi balita. Kerja keras luar biasa. Nanti Anda rasakan sendiri ya. Kalau sekarang Anda sebagai seorang kakak, ibunya masih melahirkan, maka Anda lihat sendiri itu. Ibunya ngurusin banget bayi adiknya itu ya, dari bayi yang baru lahir. Kalian tahu itu kok. Kecuali kalau karena ini ngepasin pulang di rumah ya, kalau ngepasin dari ibu yang baru lahiran kemarin Ramadan misalnya, pas lagi corona, bayinya baru lahir gitu ya, namanya Coronawati, ya tahu si dedek Coronawati itu diurusin banget sebagai adik kalian. Kalau kemudian kalian tahu betapa susah payahnya bekerja kerasnya ibu itu, maka salah besar kalau kita bilang ibu kita nggak bekerja. Pada posisi ibu rumah tangga, tetap dia bekerja keras luar biasa. Oke? Lalu kemudian balita, disusuin, selesai ya, udah jadi balita, udah mulai SD, SMP, jadilah SMA seperti kalian nih Alia ya, sudah besar kayak begini. Ini hasil kerja keras. Kalian jadi ganteng kayak gini, kayak Noval Agniawan, rambutnya kayak orang Jepang gitu ya. Itu hasil karya besar kerja keras dari bapak ibunya yang merawat. Oke? Nggak ada cerita orang tua nggak kerja keras. Nah, saya mau bilang begini sekarang berikutnya. Mohon dimaklumi pekerjaan keras bapak ibu kalian secara profesi. Oke? Nggak boleh ada penyesalan. Coba bapakku kayak bapaknya dia. Coba mamaku kayak mamanya dia. Kerja begini, kerja begitu. Mesti aku jadi orang kaya kali ya, nggak boleh begitu. Ya, disyukurin kondisi orang tuanya. Saat bersamaan, Anda maklumin kondisi bapak ibunya masing-masing. Saya ulang, Anda maklumin kondisi bapak ibunya masing-masing. Rumahnya begini, ada di sini, profesinya ini, sudah itu bapak udah bekerja keras setengah mati dari semenjak saya menyebutnya mungkin lagi kuliahan, mungkin lagi menjelang pernikahan, kemudian menekuni profesi itu sampai hari ini. Bisa jadi gitu ya, bapak kalian, ibu kalian punya pekerjaan yang tidak tetap, sono kemari. Tapi ada juga yang tetap, bertahun-tahun profesinya itu aja ditekuni. Itulah yang dia bisa. Pahit manisnya, untung ruginya, sedih sukanya gitu ya, kondisi bahagia prihatinnya, Anda banggakan orang tua itu. Mereka adalah orang-orang yang hidup pada masanya dulu ketika anak-anak, remaja, sampai kemudian dewasa dan berumah tangga, ya kayak begitulah kondisinya. Kalau Anda mau merubah nasib, gitu, Anda sendiri yang berusaha. Nah, inilah kemudian saya menyebutnya sebagai bentuk membahagiakan orang tua. Oke, contoh kerja keras. Biarlah mereka sudah bekerja keras pada usianya sampai hari ini, tinggal kita pada masa juga harus bekerja keras. Oke, bahwa gitu ya, bahwa ada yang bisa kita contoh dari orang tua lain, iya. Ya, bapaknya sudah mensustakan, ibunya mensustakan, kamu belajar yang rajin ya nak.
Bapak nggak bisa biayain lagi, cuma kayak usia begini kerja keras Bapak. Ya sudah dimaklumin. Sampai situlah Anda harus bertarung hidup lagi selanjutnya. Giliran kita untuk bekerja keras. Ayatnya populer. Oke, surat Ar-Ra'du. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu komunitas, warga, kaum, masyarakat sampai dia merubah nasibnya sendiri. Kita yang merubah itu. Itu ayat kerja keras banget motivasi kita semua. Yang menjadi trigger ya, motivasi awal. Kita punya kodar di situ, punya usaha, punya kasab, punya peluang, punya saham sendiri untuk bekerja keras. Mohon maaf, hari ini kalian di 2020 kayak begini. Seperti apa kalian di 2021 yang akan datang adalah hasil kerja keras selama kurang lebih 2 semester ini. Anda mau kuliah di mana? Kira-kira begitu ya. Kira-kira 2025 Anda bekerja di mana adalah rangkaian perjalanan dari 2001 sampai 2024. Anda bagaimana di 2030, 2035 nggak ada yang tahu ya. 2040, 20 tahun lagi, nggak ada yang tahu. Ada usaha masing-masing. Bukan, saya ulang. Andin, saya menyebutkan Andin di awal ya. Bukan karena orang tuanya. Orang tua sudah selesai episodenya. Saya ulang, episode orang tua sudah selesai. Anda sudah bisa mandiri bahasa kita ya. Sebagaimana Anda dilatih orang tua mandiri pada saat latihan sepeda. Hafal ingat ya? Pada saat latihan sepeda usia 2 tahun, 3 tahun, dari roda 4, roda 3, roda 2, itu mandiri luar biasa. Kerja keras luar biasa. Kamu dilatih itu sehingga bisa main sepeda sendiri. Oke? Sehingga bisa main sepeda sendiri. Bintang, Bebek, itu yang diajarin sama orang tua. Ketika main sepeda, roda 4, roda 3 dilepas rodanya, tinggal dari 4 tinggal 3, 3 tinggal 2, lalu kemudian dipegangin sampai kemudian nyaman, selesai. Kan nggak mungkin orang tua kita megangin sepeda melulu, biar nggak jatuh, biar nggak luka anaknya, biar nggak korengan, nggak ada. Orang tua biarin aja, biar aja dia korengan sendiri. Dia rasakan pedihnya hidup, bahwa satu saat dia harus jatuh, suatu saat dia bisa jatuh, tapi dia harus bangun lagi sendiri. Oke, saya menyebut Rondi, itu orang tua sudah ngajarin kita bersepeda itu. Ya, bawa sepedanya minjem sama om, minjem sama paman, pinjemin sama sepupu, itu lain cerita. Biar aja, kita memang belum bisa, tapi orang tua kaget kan, di rumah nggak ada sepeda, tahu anakku bisa bawa sepedaan. Nah, gimana ceritanya tuh? Tiba-tiba emang kita punya teman, alhamdulillah, punya tetangga sebelah, punya rezeki dikasih pinjem, kita pengen bisa juga. Bapaknya mempersiapkan kita pakai sepeda yang gede banget, sepeda ontak, sepeda kebo. Kita tiba-tiba bisa. Nah, kita tiba-tiba belajar sendiri aja sama orang lain. Nah, saya mau bilang begini. Nilai-nilai seperti itu nanti Anda bawa. Oke, hari ini, pagi ini saya mau bilang. Kalau sekarang masih bergantung sama orang tua, masih mimik sama orang tua, sampai nanti Anda selesai kuliah S1, mungkin juga S2 ada rezeki dibiayain sama orang tua, bisa jadi ya, bisa jadi orang tua masih biayain. Itu rezeki masing-masing. Maka setelah menikah, Noval, Gilang, Widi, Farel, Rondi, Fatur Rahman, Husni, Bewe, Alvan, Akmal, Awad, Noval lagi, Arif, Anda harus benar-benar bisa mandiri. Yang cowok ya. Saya ulang. Sebisa mungkin sebelum Anda menikah, yang cowok nih. Kalau Anda membawa anak orang sebagai calon istri itu dan akan jadi istri benar masing-masing, hari ini saya mau bilang ya, saya nggak akan ngomong lagi karena kita nggak ketemu, ada nanti akad nikah di mana saya nggak ngerti. Hari ini saya mau bilang, setelah nanti Anda menikah, 1-2 hari cukup tinggal di rumah mertua. Mungkin masih pengen berbarengan ya, tinggal bareng sama mertua yang istri, notabene istri kalian itu. Satu rumah selesai nggak ada masalah, 2-3 hari lah, atau 3 malam. Mohon malam keempat Anda pisah dan seterusnya. Karena kalau selagi Anda masih gabung sama orang tua, oke? Masih gabung sama orang tua, nggak akan nyaman Anda ya, tinggal sama mertua itu. Apalagi kalau Anda sebagai menantunya ya, beda cerita dengan sebagai anak sendiri. Yang repot malah istrinya sebagai mantunya. Sangat tidak nyaman. Cerita, sinetron, Indosiar, SCTV, Ku Menangis, dan macam-macam itu yang ada lagunya, itu menjadi contoh nyata.
bahwa hidup kalau sudah nanti dengan orang tua lagi setelah Anda menikah sangat tidak nyaman. Oke, saya ulang, saya ngomong sekarang karena kita nggak akan ketemu nanti pada saat Anda menikah. Ini baru kepake nanti di usia Anda kalian 25-26. Oke, Noval dan teman-teman semua, saya mau nyebut Noval sebagai contoh ya, biar gampang. Noval orang tuanya punya rumah 3 lantai. Tuh, gede banget ya. Kayak gedung B 3 lantai. Lantai 1 buat bapak ibunya, lantai 2 buat adanya Noval yang sudah menikah, lantai 3 buat Noval sama istrinya. Jadi dalam satu rumah ada 3 keluarga. Sangat nggak nyaman. Noval sebagai yang anak punya rumah dari bapaknya itu aman-aman aja. Tapi istrinya Noval sangat tidak nyaman. Istrinya Noval itu pengen masak sendiri, gitu kira-kira. Istrinya Noval itu kepengen setrika sendiri. Kalaupun bahasa menggendong bayi segala macam itu, dia pengen mandiri lah gitu ya. Seperti dulu digendong sama bapak ibunya bekerja keras, dia kepengen bekerja keras pula begitu. Nah, karena satu rumah, satu gedung, satu pintu masuk, nah ini yang repot. Mulai nanti prahara itu. Jadi prahara industriar bisa terulang di rumah Noval kalau masih satu rumah dengan orang tua. Ya, didoain ya, nanti kalau udah berumah tangga bisa pisah dari orang tua. Seperti, nah ini dia sekarang. Seperti bapak ibu kalian pisah dari bapak ibunya, dalam ini kakek kalian, nenek kalian, maka kalian pun juga bisa harus pisah dari orang tua. Noval paham? Noval lagi Dewan? Paham, Mbak. Ya, karena kalau nanti Anda masih gabung sama bapak ibunya sendiri, nggak bekerja keras gitu ya, semua tergantung sama orang tuanya, waduh, mulai deh. Saya ulang lagi ya. Seperti halnya bapak ibu kalian berpisah, bekerja keras sendiri dari kakek kalian, dari nenek kalian, jauh dari daerah mana gitu ya, maka satu saat Anda pun juga bisa harus mandiri bekerja keras. Beberapa rumah tangga, sepengetahuan saya menjadi berantakan gara-gara dia masih gabung di rumah itu. Ya kita nggak tahu rumah siapa, tapi itu banyak kenyataannya ya. Saya ulang, kalau Anda nonton Indosiar itu ada. Oke, pekerja keras berikutnya di luar bapak ibu kalian ada pada profesi apapun yang Anda lihat dari tetangga ya. Baik yang difasilitasi oleh pemerintah dalam sebagai PNS maupun yang tidak gitu ya. Itu pekerjaannya tergantung kalian nanti, apapun yang penting halal ya. Yang istri saya menyebut Nadia, Fatima, Ceras, Tasya, Faiza, Andin, terakhir Alia. Alia, halo? Iya, Pak. Oh, videonya rusak? Belum dinyalain, Pak, bentar. Nyalain lah, biar dilihat sama Nadia, sama Fatima, sama sampingnya Fatima. Yang perempuan, bekerja kerasnya kalian sebagai pendamping suami dari suami kalian masing-masing nanti ya. Saran saya Anda manfaatin kesarjanaannya masing-masing. Oke? Dengan izin dari suaminya. Oke. Karena kalau nanti tidak sepakat, tidak sepaham dengan suami, repot lagi ya. Lagi-lagi Indosiar menyuguhkan fenomena itu. Pak Wai nonton ya? Saya ikutan nonton judulnya doang, tapi detailnya nggak nonton, saya tinggal aja itu. Karena pola alur ceritanya sama, awalnya happy, tengah-tengahnya prahara, ujungnya happy lagi, gitu aja sih. Yang set ujung-ujungnya agak jarang. Nanti saya masuk ke contoh kalian sebagai perempuan, nanti kalau Anda mau berkarir gitu ya, tetap izin sama suami. Oke? Anda mau S2, setelah S1, tetap kasih tahu sama suami. Kasih tahu pula, lihat, sama keluarga si suami. Kasih tahu sama bapak ibunya sebagai mertua kalian, karena nanti Nadia, Fatima, dan teman-teman semua, karena nanti ketika Anda menjadi ibu muda, punya anak satu, beranak satu, maka tak lain tak bukan yang merawat kalau Anda nggak punya kesusahan ya. Anda kesusahan nyari khodimah, nyari pembantu, nyari babysitter, tak lain tak bukan adalah orang tua kalian yang kalian andalkan.
baik ibunya langsung maupun ibu mertua. Problem muncul, nah ini dia ya. Problem muncul kalau si perempuan ini aliannya nggak bilang sama mertua kalau sekolah lagi. Sekolah lagi, tapi kemudian akhirnya anaknya terbengkalai, anaknya nggak diurus, anak pertama, anak kedua gitu ya. Karir aja yang diurus, perhara lagi, Indosiar lagi gitu kan. Ini yang kemudian Anda harus hati-hati. Ya, belajarlah dari figur orang tua kalian masing-masing. Ya, insya Allah baiklah orang tuanya. Orang tuanya sampai hari ini nyaman. Subhanallah, alhamdulillah saya punya sosok wali murid yang bapaknya guru besar, profesor, bapaknya itu guru besar profesor ya dengan atribut label yang banyak begitu. Ibunya juga bisa S3, luar biasa. Keluarganya pun nyaman, keluarganya pun nggak berantakan, kayak begitu. Bahkan anak-anaknya di sekolah semua, juga sangat banyak, ada 11. Berhasil itu. Dan semua saling support. Ya, semua saling support. Saya meniru nggak bisa. Kesulitan. Karena sudah beda zaman dan beda tempat ya. Ya beda rezeki lah kalau begitu, biar aja gitu. Jadi kalau Anda mau meniti karir dengan jenjang pendidikan lebih tinggi, silakan. Oke ya. Saya ulang, sosok pekerja keras ada pada orang tua kita masing-masing dengan kondisi yang harus dimaklumin sampai hari ini, saya ulang ya. Harus dimaklumin kondisi orang tuanya dan harus bekerja keras berikutnya. Oke? Harus tetap bekerja keras dengan mencari tambahan figur lain dalam hal penokohan. Maka tidak untuk kemungkinan Anda akan ketemu tokoh-tokoh baru, Anda ketemu dengan figur-figur baru, sosok baru yang menginspirasi bagaimana membangun bahtera rumah tangga dengan terap bekerja keras dan tidak merepotkan orang tua. Intinya dalam sesi ini, kalau sudah bekerja keras ya, sungguh-sungguh, nanti kalau sudah berumah tangga, jangan repotin orang tua lagi. Saya ulang, Novel, jangan repotin orang tua. Sebisa mungkin minimalisir kegantungan sama orang tua. Ya, ini nasihat perkawinan buat kalian. Mungkin umur 5 tahun yang akan datangnya lebih cepat. Ya, netarnya 8 tahun lagi lah, umur 28 itu. Umur 27. Kalau mau lebih cepat, umur 24. Novel, kalau mau lebih cepat lagi, umur 22. Ya, itu nanti baru berasa omongan saya. Kan bisa jadi ada yang punya semangat, sebelum wisuda S1, saya mau ada pendamping beneran Pak, yang kalau foto enak, nggak diomongin orang, gitu. Karena kalau lagi wisuda S1, sambil foto-fotoan, pegang-pegangan, pegang-pegang bunga, tapi dia belum jadi istri sah, nggak nyaman. Maka ada orang yang semangat Noval. Dia sebelum wisuda S1, sudah menikah secara resmi. Pas sudah wisudaan, foto-fotonya jadi nyaman, lebih enak. Gitu. Udah malu dah gitu ya, tempat ini. Demikian penambahan dari bab pekan lalu yang sempat kepotong. Saya mau nambah lagi nih, tapi nanti yang ujung-ujungnya yang bab ragam tercela terpotong juga nih. Orangnya udah ada yang tercela, udah hadir? 7. Oh, 5 menit lagi ya. 7:45 deh. Sebelum ke ragam tercela. Satu lagi poin ini berikutnya. Dalam konteks kreatif inovatif. Mungkin ini perdebatan istilah ya, tapi saya lebih cocok dengan definisi yang menyatakan bahwa kalau kreatif itu belum ada barangnya, tapi kalau yang inovatif sudah ada barangnya lalu kemudian diperbarui, dibikin baru gitu ya. Maka saya cocok dengan slogannya Suzuki, inovasi tiada henti dulu. Inovasi tiada henti, karena dia berinovasi yang udah ada diperbaikin lagi, dibikin ulang, di facelift gitu ya, sampai kemudian bagi saya melegendai di slogan itu. Nah, dalam konteks Indonesia kayak begini. Ini nanti kritik saya buat apa ya? Buat bangsa kita sendirilah gitu ya. Pelan-pelan. Fakultas jurusan di perguruan tinggi itu sangat banyak. Pelan-pelan ya. Sangat banyak. Saya akan mulai dengan teknologi perkayuan di Indonesia. Indonesia itu sangat luar biasa teknologi perkayuannya. Oke, di belakang gambar saya ada lemari kayu. Itu desain, misalnya Anda menyebut Jepara mungkin mana lah gitu ya. Di rumah kalian juga ada. Desain kayu jati yang di ruang tamu, di meja makan, kayu-kayu semua, sofa segala macam itu. Perkayuannya luar biasa. Lalu kemudian jadilah macam-macam perkayuan itu. Paling jago. Nah, yang saya amati bertahun-tahun, bangsa kita ini lemah dalam urusan permetalan, metal yang berbau besi segala macam. Oke, metalnya pelan-pelan ada di pulpen.
Metalnya pelan-pelan ada di HP, ada di laptop yang sedang kita lihat ini, oke? Di mouse macam-macam semua. Kalau mau lebih berat lagi dikit ke motor, lebih berat lagi ke Toyota, Novel, mobil-mobil semua itu, plat-plat besi segala macam. Kita udah punya Krakatau Steel, baja luar biasa. Cukup disegani di dunia internasional ya, karena kita bisa ekspor itu. Tapi lagi-lagi Novel, ini PR besar saya ya, yang saya mati bertahun-tahun, bukan PR pemerintah ya, PR bangsa kita. Kita lagi-lagi nggak bisa bikin mobil, nggak bisa bikin motor. Ada di Cikarang, ada di Sunter, itu assemblingnya. Manufakturnya itu yang kemudian kita sebut sebagai pabrik mesin, nggak bisa kita. Dan nggak boleh kali, nggak ngerti saya. Kita punya alat pemotong kayu, yang jadi kayu ukiran-ukiran yang ada di rumah kita ini. Kita punya semen segala macam, tapi lagi-lagi mesin semennya tetap impor dari Asia Timur. Ini PR besar benar. Hampir semua barang-barang yang menjadi pembuat bahan baku, kita nggak bisa bikin. Ini PR besar beneran loh. Urusan-urusan elemen-elemen laptop segala macam di dalamnya ini, kita lagi-lagi bergantung sama Asia Timur. Jepang, Korea, Cina, Taiwan. Dengan segala negara-negara pinggirannya itu. Kalau kaos aja mungkin Thailand bisa bersaing dengan kita. Kita untuk tekstil masih oke, diakuin bisa ekspor. Yang di Bandung, Tangerang, sepatu segala macam masih oke lah. Tapi lagi mesin pembuat kayu, pembuat baju, pembuat material apapun, aksesoris yang ada di rumah kita lagi-lagi Cina lagi, mesin. Kita banggain bisa fotokopi, bisa ngedesain, tapi mesin fotokopi tetap aja dari Cina lagi. Lagi lemah. Kita punya produk Zyrex, Axio nggak laku sama warga sendiri, sama bangsa sendiri. Kita masih suka dengan yang Asia Timur. Ini kenyataan begitu. Nah, saya mundur ke belakang sekarang. Yang fakultas tadi jurusan. Yang dari fakultas agama, jurusan keagamaan, PAI. Jadi dia guru agama. Jadi dia pendakwah. Arif Kausar. Oke, ya silakan aja silakan. Matiin kamera. Yang dari fakultas keagamaan jadi guru agama. Yang dari IKIP jadi guru macam-macam. Oke? Jadi guru macam-macam. Pelan-pelan ya. Yang dari dari psikologi jadi psikolog. Oke? Yang dari jurnalistik, jadi jurnalis, jadi wartawan. Walaupun juga ada wartawan dari pertanian juga ada, wartawan dari kehutanan juga ada, wartawan dari MIPA juga ada, macam-macam itu. Oke, pelan-pelan. Yang dari arsitektur, mereka jadi beneran arsitek. Salah satu karyanya luar biasa ada di sepanjang Tamrin Sudirman itu, luar biasa cakep. Sekolahan kita pada zamannya arsitektur cakep banget, mewah tahun 95-96. Dikagumi oleh sama sekolah-sekolah lain, pesantren-pesantren. Pada zamannya IC bagus banget, gitu ya. Tapi ketika tahun 2007-2008 udah kalah desainnya. Dari mana? Sudah banyak arsitek-arsitek handal dari berbagai jurusan perguruan tinggi, sehingga mereka mendesain itu. Cakep deh tuh, ada IC Madani, ya, ada kemudian Nurul Fikri, cakep banget yang di Lembang itu. Ada sekolah-sekolah yang Anda orang Jawa Timur Malang, Anda tahu sekolah Tazkiyah, cakep banget. Yang sekolahnya sudah desainnya kayak hotel. Ini yang kemudian secara arsitektur, yang dari ekonomi terbukti jago ekonom gitu kan. Jadi ekonom, jadi ahli ekonomi. Pelan-pelan ya. Yang dari sipil, ayo, saya mulai masuk menukik sekarang. Yang dari teknik sipil, jadilah mereka para engineer, insinyur yang kemudian bikin jalan tol, macam-macam. Termasuk sekarang lagi di IC, mendesain bangunan baru itu. Ada 2 bangunannya di IC ya. Saya nggak ngomong sekarang dulu, nanti belakang aja. Nah, Naval, saya masuk ke teknik mesin. Pikir saya tahun 80-an, tahun 90-an dulu gitu. Wah, keren banget tuh jurusan mesin. Mungkin dia akan diproduksi, dikeluarkan alumni dari Aceh, dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi, Papua sana banyak kampus teknik mesin. Pikir saya tuh, Val, Indonesia tuh mau bikin mobil gitu, Val, mau bikin motor gitu, mau bikin mesin pertanian dah. Jangan dari Cina lagi tuh mesin-mesin pada Yamaha. Mesin nelayan yang di kapal motor itu Yamaha semua di belakang. Orang yang but-but itu, Val, Yamaha lagi, Jepang lagi. Atau kenapa jurusan mesin gak bikin mesin? Itu yang saya sampai sekarang. Coba nih kalau Orde Baru dulu gitu ya, kita difasilitasi dulu lulusan dari jurusan mesin. Kita udah punya mobil sendiri kali gitu. Yang ala-ala Indonesia, 80 lewat, 90 lewat, tahun 2000-an lewat.
Kecuali 2010 lewat. Aduh ya Allah. Dari dulu nggak jadi dari zaman merdeka. Lagi-lagi dari Jepang. Suzuki lagi yang masuk. Toyota lagi yang masuk ya Bang. Honda lagi yang masuk. Motor apa lagi? Kawasaki. Vespa yang dari Itali. Bajaj dari India. Kita cuma jago desain warnanya doang. Desain cupnya doang. Kabin-kabinnya itu karoserinya kita yang bikin. Bagus. Mobil-mobil double decker SHD yang sekarang ada di Trans Jawa itu bikinan orang di Jawa Tengah gitu. Bagus banget desainnya. Tapi mesinnya apa? Itu saya udah salut untuk desain eksterior interior bis-bis itu udah cakep kan sekarang. Anda naik bis yang sekarang dari karoseri itu pembuatan manufaktur assemblingnya udah keren. Mesinnya yang saya maksud. Pikir saya tuh Pak, bikinan orang Indonesia gitu. Kenapa kita nggak bikin ya udah bertahun-tahun? Sedih banget rasanya. Om kita udah jago kok bikin senjata api di Bandung. Saya yakin kalau misalnya negara kita mau mulai meluncing, nggak ada lagi mobil Toyota, nggak ada lagi mobil Honda, mobil Suzuki semua. Oh stop semua impor itu, kita bikin baru gitu ya. Entar siapa tahu presidennya kali ya dari Indonesia gitu, dari anak kita meluncing bahwa nggak ada lagi barang-barang impor dari luar itu. Kita bikin sendiri gitu mandiri, bener nggak teori ekonominya tuh ya? Kita semua bikin sendiri, justru malah bisa ekspor, alhamdulillah. Ya. Kita punya sumber daya alam, kita punya pabrik kok. Sedih banget rasanya sampai hari ini Bang, beneran saya. Ya kita pakai sih juga mobil Toyota, akhirnya kita pakai juga. Ada yang mobil Indonesia asli, kita bikin, kita pakai juga gitu. Oh adanya itu, selidik punya selidik, kenapa kita nggak mau bikin gitu ya, malah ngasih lahan doang, pabrik, gudang segala macam gitu, jadi dari pusat penjualan terbanyak mungkin ya ke Asia Tenggara, mungkin juga sedunia kali kita pada pakai Indonesia itu. Kita lebih suka nyari untung Pak, nanti Anda jago ekonominya ya. Kita lebih suka nyari untungnya lewat penjualan. Itu mau produksi nggak mau produksi mesinnya itu. Padahal kalau misalnya niru bisa lah. Setahu saya begini, dulu kita belum bisa Indonesia itu bikin pengeboran minyak lepas pantai. Tapi seiring dengan ada teknik pertambangan dari ITB, dari UGM, dari UI, dari Trisakti, semua macam-macam dibikin teknik pertambangan, lama-lama kita bisa. Lama-lama orang Indonesia bisa bikin besi ngapung di tengah laut. Berdiri tegak, nggak hanya tuh pengeboran lepas pantai itu. Bisa kok. Masang-masang besi segala macam. Paling sekedar mobil, jago lah Indonesia. Rondi, di Jawa itu orang jago banget, kita lihat modifikasi motor. Paling jago kita itu. Untuk modifikasiannya, motornya diceper-ceper, dibongkar semua. Jago kita itu sebenarnya. Coba mereka difasilitasi gitu ya, mendesain gitu. Lagi mesinnya yang nggak bisa bikin kita, mesinnya yang jadi masalah. Nah saya menduga dulu, saya teknik mesinnya, bikin ternyata dari Jepang lah. Ini PR besar saya bilangnya, PR besar. Mudah-mudahan ntar kalau presidennya dari IC, Menteri Perdagangan dari IC, Menteri Perindustrian, ekonomi-ekonominya pada bermunculan di 2035 gitu menjelang 2045 akan ada perubahan. Ini kerja keras yang panjang ya, bahwa kemudian bisa menjadi berdaya beneran. Terakhir dari saya, Husni, pikir saya nih, setelah dulu dibohong-bohongi dengan masa Orde Baru dengan Tembagapura, ternyata sih emas kita dibawa ke Amerika. Biar gampang begitu ringkas cerita sampai jadi gunung. Apa yang terjadi? Ternyata emas kita digaruk semua. Dalam pikiran awam sederhana saya seusia kalian itu dulu, kenapa nggak juga pemerintah mengerahkan tentara, Kopassus, semua yang jago-jago dari tiap angkatan sama polisi datang ke Papua gitu, ngusirin orang-orang asing itu yang dari Papua. Pergi semua ke negara masing-masing. Sekarang ini barang gua kira begitu ya, ini tanah gua kuasain. Gua urus sendiri, nggak perlu orang-orang asing lagi begitu. Pikir saya begitu, Pak. Ada apa ya? Penerjunan semua tentara untuk mengusir semua para orang-orang asing itu. Juga tambang-tambang emas lain, ya nikel di Sulawesi, di Sumatera, di Nusa Tenggara Timur, macam-macam deh yang kita kira potensi emas itu, sumber daya alam. Tahun-tahun kemarin ketika saya mulai pendidikan, tambah ilmu, tambah pengetahuan, saya baru paham juga sih, ternyata negara kita punya perjanjian perdagangan loh, Bang.
untuk apa bahasanya kontrak 10, 20, 30 tahun. Aduh, kalau udah perjanjian mah susah ya. Nggak bakalan bisa. Dan negara kita terjerat dengan perjanjian itu. Lagi-lagi penguasaannya harus dipegang sama asing lagi. Titik-titik pengeboran minyak tuh masih ada yang punya Amerika, punya Inggris, punya Perancis, punya Cina juga ada. Bahkan di Laut Jawa pun juga ada yang dari pengeboran Cina. Ini karena emang kita punya perjanjian rupanya. Nah, tuh nggak tahu gimana deh tuh. Sampai kapan ini? Ini pentingnya menjadi politikus ya di DPR, cerah untuk mengakomodasi kepentingan bangsa dan negara kita. Demikian kuliah politik hari ini. Saya sudah menyampaikan gagasan-gagasan ini yang membuat nanti Anda lebih terbuka lagi. Sip, kita masuk ke kelompok berikutnya. Cukup sekian dari saya. Jaga berlarut. Giliran siapa nih, Nak? IPS. Siapa namanya? Ya. Oh, Cerah sama Halim, sama Widi, sama Gilang, dan Nadia Siregar. Oke, silakan. Siapa yang mau duluan? Dari saya dulu, Pak. Apa dong? Udah kelihatan belum, Pak? Dah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah saya akan menjelaskan tentang materi hindari mencari kesalahan orang lain. Jadi perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain merupakan perbuatan yang buruk dan dilaknat oleh Allah. Dalam Islam, perbuatan ini biasa disebut dengan tajasus, yang berarti mencari berita dan menyelidikinya. Secara istilah, tajasus berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki dan mematainya. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman sebagai berikut yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, jadi dalam firman ini Allah menyuruh kita untuk tidak berprasangka atau curiga terhadap orang lain. Dan kita juga nggak boleh mencari keburukan orang lain ataupun kita menggunjing atau gibah. Karena itu diibaratkan sebagai kita memakan daging saudaranya yang sudah mati. Terus, perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain dapat menimbulkan keretakan dalam hubungan persaudaraan karena aib seseorang dapat terbongkar. Ya, tentunya ketika kita mencari kesalahan orang lain, pastinya itu kan keburukan dari dia, atau mungkin itu juga bisa jadi aib bagi dia. Nah, itu bisa membongkar aib seseorang. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka, berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, jadi di dalam hadis ini juga dilarang untuk kita memiliki prasangka buruk, karena itu merupakan ucapan yang dusta. Terus kita juga nggak boleh cari kejelekan orang lain, memata-matainya atau mendengki. Nah, pastinya dari perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain tentunya akan menimbulkan suatu dampak. Nah, dampaknya itu bisa terhadap diri sendiri ataupun dampaknya bisa terhadap orang yang dicari kesalahan ataupun yang dicari. Yang pertama, dilaknat oleh Allah karena udah melanggar perintah Allah untuk saling mengenal dan menjalin persaudaraan. Kan Allah memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk saling mengenal dan bersaudara. Yang kedua, menghancurkan hubungan harmonis. Kan yang awalnya kita sama orang itu dekat, terus karena kita kepo atau kita cari-cari kesalahan dia, pasti kan aibnya akan terbongkar. Nah, tentunya aibnya itu mungkin suatu keburukan kan. Nah, bisa jadi karena aibnya tersebut dapat menghancurkan hubungan harmonis kita dengan yang kita cari kesalahannya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan yang artinya, jika engkau mengikuti celah kesalahan kaum muslimin,
engkau pasti merusak mereka atau engkau hampir merusak mereka. Nah, di sini kan dikatakan kalau misalnya kita mencari celah-celah kesalahan seseorang, pasti kita bakal ngerusak dia atau enggak kita bakal ngerusak hubungan kita dengan dia. Gitu. Terus yang ketiga dampaknya, telinganya akan dituangkan cairan tembaga. Nah, ini ada dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, ketika kita mencari-cari kesalahan orang lain, tentunya kita akan menggunakan indera kita kan, menggunakan mata untuk melihat perbuatannya atau menggunakan telinga untuk mendengar dan mencari tahu tindakan kesalahan dia. Dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, barang siapa menguping omongan orang lain, sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong, terus kita nguping diam-diam, kan kalau misalnya mereka nggak suka omongannya didengar, nanti pada hari akhirat, telinganya akan dituangkan cairan tembaga. Nah, bagaimana cara kita menghindari perbuatan tersebut? Tentunya ada upaya. Upaya yang pertama, belajar berprasangka baik. Dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an, ada suatu kaum yang berkata, "Wahai Rasulullah, ada suatu kaum membawa daging kepada kami, dan kami tidak tahu apakah daging tersebut saat disembelih dibacakan bismillah ataukah tidak." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, "Ucapkanlah bismillah, lalu makanlah." Dari hadis ini kita diajarkan untuk berhusnuzon. Kenapa? Karena dari ibarat dari hadis ini tuh kalau misalnya kita nggak tahu yang kita makan, misalnya kita makan ayam, tapi kita nggak tahu kalau ayam tersebut udah dibacakan bismillah atau enggak. Jadi kata Rasulullah, sebelum makan maka ucapkanlah bismillah. Jadi kayak kita diajarkan untuk berhusnuzon terhadap apa yang akan kita terhadap apa yang terjadi pada kita. Terus yang kedua, introspeksi diri. Nah, introspeksi diri ini dalam Islam biasa disebut dengan muhasabah diri atau mengevaluasi diri sendiri, baik keburukan ataupun kebaikannya. Nah, sebagai umat muslim kan tentunya kita nggak luput, sebagai manusia kita pasti nggak luput dari kesalahan. Daripada kita mencari-cari kesalahan orang lain, lebih baik kita evaluasi diri sendiri, cari keburukan ataupun kebaikan yang udah kita lakukan. Kayak kalau misalnya ada keburukan, ya dicoba perbaiki gitu kan. Terus yang ketiga, kita boleh curiga tapi dengan adanya bukti. Nah, dalam hadis berikut ini, hadis riwayat Abu Dawud, dijelaskan dari Zaid bin Wahab, ia berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah didatangi oleh seseorang. Lalu dikatakan kepadanya, orang ini jenggotnya bertetesan hamar. Ibnu Mas'ud pun berkata, kami memang telah dilarang untuk tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi, jika tampak sesuatu bagi kami akan menindaknya. Nah, ini tuh berarti kalau misalnya udah ada bukti, kita tuh boleh mencari tahu lebih dalam tentang apa yang dia lakukan. Jadi kan kalau misalnya ada bukti secara langsung, kita kan nggak perlu bersinggung lagi kepada dia kan. Jadi udah ada buktinya. Nah, sekian dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Oke, sip. Wah, Nadia makasih nih. Udah Pak, di stop share aja ya? Oke, nanti seperti yang sudah, silakan dikirim PPT-nya sama 3 soal ya. Oke Pak. Itu sambil ngerekam Bang. 2 teori, 1 kasus. Next, lanjut biar sampai setengah 9. Aku ya Pak, Silakan Widi. Nadia di Medan. Widi di mana? di Semarang. Oh, siap. Udah kelihatan kan Pak? Ada Tilik ini. Wih, Bu Tejo. Saya ingatnya Tilik. Ternyata pemain film Bu Tejo ini. Silakan. Lanjut, habis tajasus itu kita ke menghindari gibah. Jadi kalau definisi gibah itu menurut bahasa membicarakan keburukan orang lain. Tapi kalau dari bahasa Arab itu berasal dari kata goba yang berarti itu sesuatu yang tersembunyi dari mata. Secara istilah, gibah itu artinya adalah sesuatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu. Nah, kalau definisi gibah menurut ulama, pertama ada menurut Ibnu Mas'ud, gibah itu adalah menyebutkan apa yang diketahui pada orang lain
Dan jika engkau mengatakan apa yang tidak ada pada dirinya, berarti itu adalah kedustaan atau fitnah. Menurut Syekh Salim Al-Hilali, ghibah adalah menyebutkan aib orang lain dan dia dalam keadaan tidak hadir di hadapan engkau. Jadi kalau secara disimpulin itu ghibah itu ngomongin orang tapi nggak ada orangnya gitu. Terus kalau dari larangan ghibah itu sama kayak tadi dalil tajasus. Itu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat bagi. Nah, kalau hadisnya ini, dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai orang-orang yang beriman, dengan lisannya namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat seseorang muslim dan janganlah pula mencari-cari kesalahannya. Sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, Allah tetap akan menampakkan kesalahannya meskipun ia ada di dalam rumahnya. Tuh, jadi kalau misalnya kita mencari-cari kesalahan, ngomongin kesalahan orang lain, pasti nanti Allah akan membalasnya gitu dengan kesalahan-kesalahan atau aib-aibnya akan terbongkar. Misalnya kayak kita juga diperintahkan untuk menutup aib orang lain dan kita emang seharusnya nanti bakalan ditutup aibnya sama Allah. Nah, untuk dampak negatif ghibah, yang pertama itu yang mendapat dosa yang lebih berat dari zina. Ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah kamu dari ghibah, karena sesungguhnya ghibah itu lebih berat daripada berzina. Mereka berkata, bagaimanakah bisa ghibah lebih berat daripada zina? Rasulullah menjawab, sesungguhnya orang yang berzina bila bertaubat maka Allah akan mengampuninya. Sedangkan orang yang ghibah tidak akan diampuni dosanya oleh Allah sebelum orang yang digibahi memaafkannya. Jadi kalau ghibah itu kan ada hubungannya sama manusia, ada habluminanas sama habluminallah. Jadi kita harus tobat sama Allah yang membuktikan kalau habluminallahnya, lalu meminta maaf kepada orang tersebut. Kan jadi kan sebenarnya kalau kita sendiri kalau ngibahin orang terus dari itu ngomong sama dianya, otomatis dianya kan kayak bakalan, ya ampun kamu udah ngibahin aku gitu. Tapi kalau misalnya ngibahnya dalam artian baik, aibnya baik, ya paling juga diterima. Tapi tetap aja sih, namanya juga ngomongin orang kan nggak enak. Terus dampak negatif yang kedua itu merendahkan derajat manusia. Hal ini sesuai dengan dalil Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah yang orang-orang yang zalim. Jadi ghibah itu juga merendahkan derajat manusia. Misalnya dia digibahin sesuatu yang jelek, otomatis orang yang tersebut yang digibahin kan derajatnya kan otomatis rendah kan. Nah, siapa tahu juga yang gibahin itu derajatnya juga ikutan rendah karena kayak ngapain sih ngomong-ngomongin orang gitu, dan kayak sok bener aja gitu. Nah, pembicaraan yang tergolong ghibah itu pertama pembicaraan yang berkenaan dengan kekurangan, terus keturunan, akhlak, masalah agama, dan urusan dunia. Misalnya kalau kekurangan fisik gitu-gitu digibahin, atau kekurangan dalam hal apa gitu, misal pembelajaran atau lain gitu. Terus kalau keturunan misalnya anaknya telah melakukan kegiatan zalim gini, nah atau enggak melakukan suatu tindakan yang berlainan dengan akhlak yang ada, misalnya akhlak gitu. Terus itu masalah agama, zina dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Pertama itu mengadu tindakan kezaliman kepada penguasa atau pada pihak yang berwenang. Semisal mengatakan si Ahmad telah menzalimiku, atau
ini telah menipuku atau telah apa? Ya gitulah ininya. Ya, jadi itu kayak menunjukkan akhlak atau apanya yang tercela gitu kepada penguasa untuk dilakukan pengadilan atau lain-lain sebagainya. Terus yang kedua meminta tolong agar dihilangkan dari suatu perbuatan mungkar dan untuk membuat orang yang berbuat kemungkaran tersebut kembali kepada jalan yang benar. Semisal meminta pada orang yang mampu menghilangkan suatu kemungkaran. Ini ada contohnya, sirah kemungkaran semacam ini. Tolonglah kami agar lepas dari tindakannya. Jadi misalnya nanti dibenarkan atau dinasihati gitu. Lalu ada meminta fatwa pada seseorang mufti, seperti orang yang bertanya mufti. Saudara kandungku telah menzalimiku demikian dan demikian, bagaimana caranya aku lepas dari kezaliman yang ia lakukan. Jadi menyebutkan aib orang lain, tapi untuk mencari jalan keluar gitu. Terus mengingatkan kaum muslimin terhadap sesuatu kejelekan seperti mengungkapkan jeleknya hafalan. Jadi si ini hafalannya salah gini, tapi sebagai contoh gitu. Terus membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat dan bid'ah terhadap maksiat atau bid'ah yang ia lakukan, bukan pada masalah lainnya. Jadi misalnya kayak ya nyebutin maksiat orang lain aja gitu, terang-terangan gitu. Kayak pembelajaran mungkin. Terus menyebut orang lain dengan sebutan yang ia sudah ma'ruf dengannya, seperti menyebutnya si buta. Namun jika ada ucapan yang bagus itu lebih baik. Jadi misalnya orang-orang tuh udah kenalnya orang itu dengan sebutan yang jelek gitu. Jadi untuk merujuk kepada orang itu pakai omongan yang itu aja gitu, sebutan yang jelek. Tapi kalau bisa sih jangan gitu, pakai ucapannya yang bagus-bagus aja. Karena kan tadi yang sesuai Quran surat Al-Hujurat ayat 11, kita nggak boleh menghina-hina orang dengan sebutan yang jelek gitu. Nah, rangkumannya kita bisa nonton video mana ya? Berapa durasinya? Ya sudahlah. Durasinya panjang nggak? Nggak usah, Pak. Oh, ini. Ya lanjut aja. Nanti kalian bisa, nanti aku share ini aja. Oke, sip. Oke. Next. Terus tips dan trik dari Imam Ghazali untuk menghindari ghibah. Itu pertama, Imam Ghazali itu membagi dua cara, yaitu secara garis besar dan garis terperinci. Pertama, kalau garis besar itu kitanya sendiri harus menanamkan keyakinan bahwa ghibah yang dilakukan akan menghadapi murka Allah, terus akan menghapus segala kebaikannya di akhirat. Terus juga kitanya sendiri kalau ghibah itu menyerupai orang yang memakan bangkai dan memahami bahwa lebih baik diam daripada berkata buruk atau ngomongin orang gitu. Terus kalau secara terperinci, dengan memperhatikan sesuatu yang mendorong seseorang melakukan gosip, lalu menghindarinya. Tuh. Jadi kita ngertiin, oh ini orang-orang yang ghibah tuh pasti kayak gini sifatnya atau ciri-cirinya kayak gini. Nah, kita tuh kalau bisa ngindarin gitu. Jadi kayak usahain benar-benar nggak ngelakuin yang dilakuin oleh orang-orang yang suka ghibah gitu. Udah sekian, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyain. Saya mau jelasin ini. Kita tutasin dulu ya, biar nanti satu paket yang teman-teman. Masih berapa orang? Di closing dulu boleh? Oke, Pak. Oke, ini masih kalau tinggal hoax dan menghindari kesalahan orang lain. Namimah? Oh, masih 3 ya. Kalau gitu ini sudah 8.15. Saya yang 3 pekan depan ya. Yang cerah, alim, Gilang. Oke, tahan dulu ya. Ini ada yang perlu kita perdalam dikit dari sajian yang ditampilkan oleh Widi. Widi masuk lagi ke ini, ke 5 hal yang diperbolehkan oleh pendapatnya Imam Ghazali. Yang ini kan Pak? Ya, pelan-pelan ya. Saya membantu Widi menjelaskan poin ini. Yang lain masih menyimak ya. Saya sapa sebentar. Adam masih sama kita? Nggak ada Adam. Farcan masih sama kita? Masih, Pak. Masih. Saya sapa lagi. Nazila sama kita? Ada, Pak. Ada siapa? Ada Nazila. Ya, saya kembali lagi ke Adam ada? Adam? Kemana Adam? Atau dia bikin chat? Izin saya nggak baca. Semoga Adam tidak tidur.
Ya, kita tinggal Adamnya. Widi dan teman-teman, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pak Ipik, Pak Erwin ngajar apa? Sejarah, Pak. Sejarah. Kalau ada di depan di meja kalian ada buku sejarah, bisa kalian buka tuh. Apa isinya? Apa sih Pak? Kayak Menceritakan masa lalu. mengisahkan. Ngomongin tentang Orang yang sudah meninggal. orang udah nggak ada ya, orangnya gaib, goba kalau pakai definisi tadi. Kan nggak pernah bilang Pak Ipik sama Pak Erwin masuk kelas. Anak-anak, hari ini saya mau gibah Gajah Mada. Saya mau gibah Tunggul Ametung. Hari ini saya mau gibah Soekarno. Hari ini saya mau gibah Soeharto. Kira begitu ya. Kan nggak begitu ngomong Pak Ipik. Pak Erwin masuk kelas, anak-anak silakan dibuka buku gibahnya halaman 50. Kan nggak begitu ya. Terus nanti sensasional deh masuk kelas gitu. Kata Pak Erwin, pagi ini saya mau menggibah Tan Malaka dengan segala pemikirannya. Lalu cover buku sejarah kan nggak ada tulisannya. Gibah 1, gibah 2, gibah 3, enggak kan ya? Tapi tulisnya apa? Sejarah. Sejarah 1, sejarah 2, sejarah 3. Penerbit nggak berani untuk menyebut gibah gitu. Padahal isinya apa? Talenta bukan kan ngomongin orang-orang yang udah nggak ada kan, udah gaib itu. Kita nyebutnya sejarah lah lebih pas. Gitu ya, history, masa lampau. Satu. Yang kedua, kita baca kitab suci Al-Quran. Allah sedang ngomongin siapa? Pelan-pelan. Dari tokoh jahat ada siapa? Abu Lahab, Fir'aun, Terus? Korun. Terus? Habis. Habis? Apa lagi ya? Cuma 3 orang? Abu Jahal. Udah. Oh, udah. Musailamah Al-Kadzab. Emang ada di Quran? Emang ada? Oh, nggak ada, Deng. Oh, yang di Quran. Maaf, Iya. Pak. Bani Israel. Ya, Oh, Fir'aun. Udah ya? sudah. Nabi Lut. Bukan Nabi Lut, tapi Oh, siapa? Kaumnya. istrinya. Istrinya. Imratul Lot, ya. Anaknya ini. Anaknya Tuh, Nabi. Anaknya Nabi. Ya. Ya. Habis. bapaknya Nabi Ibrahim ada nggak? Ya, habis. Baik semua ya. Kabil Habil, 2 anak Adam ya. Oh iya. Satu ada yang buruk, jahat, yang membunuh saudaranya. Kan nggak juga naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik. Nggak, nih jangan Anda bawa keluar kelas, nggak boleh. Terus saya bilang begini, anak sekalian, mari kita buka kitab Ghibah Al-An'am ayat 20. Kan nggak begitu ngomongin, salah saya. Ya, nggak boleh. Walaupun isinya orang-orang soleh dan orang-orang jahat tentunya di Quran itu. Allah mendokumentasikan itu kok untuk menjadi ibroh, oke? Untuk menjadi mauidhah hasanah. Allah menampilkan para tokoh-tokoh tadi, tapi tidak dalam konteks untuk menggibah yang kita sebut hari ini, Widi. Oke, pelan-pelan. Ini maksud yang diperbolehkan ini. Karena itu ada aib semua yang harus kita menjadi pelajaran. Saya ulang, sangat salah kalau saya menyebut Quran sebagai kitab gibah, nggak boleh. Nanti akan jadi hujatan orang, gitu ya. Nistaan agama itu nggak boleh. Kita nggak boleh. Dan tapi dalam forum ini saya menyebut, ini penting ya untuk Anda tidak gagah-gagahan, Anda sok, Anda kemudian sensasional menyebut ke orang habis belajar akidah akhlak, bab gibah, ternyata kalian bikin status di timeline. Al-Quran isinya gibah tok, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ada anak IC latah begitu, berarti dia ngikutin pelajaran pawai gitu. Dia dengar sebagian pas ke toilet, pas keluar gibah boleh gitu. Terbukti Al-Quran menyebutkan tokoh-tokoh itu kata pawai. Ya, dia lupa, dia tidak mendengar ungkapan bahwa nggak bolehnya saya sebutkan juga ya, nggak boleh. Ketiga, siapa wali kelas IPS 1? Pak Jalil. Pak Jalil. IPS 2? Bisa. Gimana? Saya pakai Pak Jalil. Pak Jalil didatengin orang tua kalian. Ini saya anggap sebagai kondisi normal ya, bukan corona. Bagi rapor di ruang kelas, lantai 3, datang orang tuanya, Nazila, nanya sama Pak Jalil.
Pak Jalil gimana kabar Nazila? Apa kata Pak Jalil? Bu, saya guru Quran hadis, saya hafal banget surat Al-Hujurat. Wala yaktab ba'dukum ba'dun. Saya nggak boleh gibah, Bu. Kalau saya gibahin Nazila, kejelekan Nazila, saya dosa, Bu. Bagi saya guru agama. Wah, gitu kata Pak Jalil. Apalagi ada taklim dari Pak Awai. Ngomongin bab gibah, nggak boleh, Bu. Dosa kita ngomongin Nazila. Apa kata ibunya Nazila? Ya Allah Pak Jalil, saya jauh-jauh dari di Bandung, pengen dengar perkembangan anak saya Nazila, masa kagak boleh sih Pak? Kan begitu nanti kata ibu-ibunya kecewa. Apa kata Pak Jalil? Oke deh Bu, nah, ini saya ada data nih dari asrama, data dari guru-guru lain. Kalau di asrama begini-begini, ada data dari tim tatib, dari anak-anak OSIS yang disetor ke kesiswaan, ke pembinaan. Nazila begini-begini Bu. Saban sekolah, saban mau berangkat sekolah, saban mau ibadah maghrib isya subuh, sulitnya minta ampun dibanguninnya. Begini-begini ada datanya. Telat melulu. Sampai kena kedis lah kita begitu. Kalau di kelas ada aja Bu keluar begini-begini macam-macam. Dikasih data dah. Nazilanya di luar kelas, nazilanya masih nungguin di lapangan, nungguin di saung gitu. Nungguin di pintu. Kan nggak ada nazilanya, goba ya. Padahal sedang gibahin Nazila, begitu? Enggak lah ya. Masuk dalam kategori yang penting untuk disampaikan. Terakhir, poin keempat. Nanti Widi sebagai leader, sebagai prinsipal, sebagai director, sebagai komisaris, dan seterusnya jabatan-jabatan strategis di sebuah lembaga. Di bawahnya Widi ada lagi orang yang dipercayakan untuk sebagai koordinator, membawahi orang-orang di bawahnya. 1, 2, 3, 4. Ternyata punya pegawai puluhan, punya pegawai ratusan, punya pegawai ribuan di berbagai kota. Apa disampaikan oleh bawahan Widi kepada Widi? Oh lapor Pak, begini. Kalau pegawainya 40-an, 50 sih mungkin bisa terkontrol ya. Si A, B, begini. Sampaikan deh sama si bawahan Widi itu kepada Widi laporan. Pak, si X, si Y, si Z bertiga itu kalau dikasih kerjaan, dikasih job, marketing sana kemari, tugas kantor segala macam, ternyata lelet Pak. Gitu. Malah kalau laporan ada aja yang tidak beres dan berkurang cenderung. Dikasih 100, balik modal cuma 70. Nah, kan laporan buruk tuh. Tambahin lagi CCTV, tambahin lagi dengan nota-nota, tambahin lagi dengan bukti-bukti fisik lah yang dipunyai oleh bawahan Widi. Jadi dapat laporan kan begitu. Maka kemudian Widi punya data, punya bukti bahwa atas laporan. Nah, kalau ini bahasa perusahaan laporan, atas gibahnya bawahan Widi terbukti tuh anak buahnya XYZ bermasalah. Nah, dalam konteks ini, inilah kemudian yang Anda harus pahami ya. Ketika kita hidup berorganisasi, wajar kalau ketua mengevaluasi bawahannya atas laporan dari orang lain. Tidak, saya sambung dengan yang sebelumnya oleh Nadia ya. Tidak dalam konteks memata-matain yang buruk. Nah, karena memang dalam hidup ini nggak mungkin kita nggak dimata-matai orang gitu. Matai dalam konteks yang baik ya, bukan fitnah. Yang dilarang itu tentu yang fitnah. Kalau Anda buat kebaikan, ya, untuk tidak menghindari kecurangan, kejahatan yang disepakati orang berbahaya dan merugikan orang lain, itu harus dilaporkan. Gitu. Nggak boleh kita diam. Gitu. Ini yang kemudian sebagai akhlak Muslim penting ya untuk mengetahui bahwa dan memberitahukan tindakan kezaliman Fir'aun, nomor 1, tindakan kezaliman Fir'aun harus disampaikan kepada murid-murid, gitu, kepada warga, kepada masyarakat, kepada jamaah. Oke, kesangaran, kebengisan Hitler, kayak begitu loh, harus disampaikan oleh Pak Ipik, guru, kepada murid-muridnya. Bisa dipahami maksud saya ya? Nah, ini kemudian harus kita pilih. Yang tadinya boleh, bahkan gitu ya, bahkan pada kondisi tertentu dia menjadi wajib disampaikan gitu. Para pemimpin-pemimpin otoriter lah ya di beberapa belah negara itu, biar nggak dicontoh gitu kira-kira. Biar menjadi hikmah, Anda kalau menjadi kelak jadi pemimpin jangan seperti Hitler dengan paham Nazinya itu, kelompok Nazinya itu. Anda jangan sampai kayak Stalin, kira begitu loh. Jangan kayak Lenin, paham ya? Biar jangan kayak Mao Zedong dengan paham komunisnya. Nah, diceritain di dalam buku sejarah. Ini yang kemudian penting ya. Ada kronologis, ada data, ada asbabun nuzul yang harus disampaikan kepada halayak untuk warga masyarakat umum jangan sampai meniru tingkah yang bersangkutan. Dalam hal majelis
pengadilan, itu pasti akan dibuka. Hakim meminta data sebanyak-banyaknya tentang perilaku si terdakwa. Maka semua kebongkar yang jelek-jelek itu diperbolehkan, bahkan wajib, nggak boleh disimpan, nggak boleh diumpetin. Ini kemudian yang sedang berkembang di bangsa kita ya, pelan-pelan. Ada beberapa kebusukan, data yang kemudian secara orang per orang tahu datanya yang berubah, macam mau nggak mau ada yang lebih jago punya data yang valid disampaikan, sah-sah aja gitu. Yang penting datanya valid, nggak ngarang, gitu ya. Bukan data yang hoax gitu. Besok kita bahas tentang hoax ya. Ini yang kemudian harus dimaklumin bahwa ada orang yang berani mengeluarkan data karena dia tahu untuk permasalahannya. Asal nggak Anda tuh jadi pengamat politik ya, kalau udah besar Anda jadi pengamat publik, Anda harus punya data yang akurat untuk menyampaikan di televisi, di layar kaca. Oke, 8.20. Kiranya pertemuan kita hari ini cukup sekian dulu. Lain akan ada sesi berikutnya. Widi, jangan lupa nanti di-share PPT-nya dan bikin 3 soal ya. Lebih boleh deh, kalau Widi kayaknya bapaknya banyak nih. 3 juga boleh.